lagi dengan saya Agatha di podcast Dikepoin, diskusi kesehatan on point. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin Happy New Year kepada semuanya. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa menjadi lebih baik, lebih sukses, dan juga lebih sehat pastinya. Nah, ngomong-ngomong tahun baru, pasti kita ada identik dengan satu kata nih. Apa ya? Kira-kira bisa dikomen dulu. Kira-kira biasa tahun baru tuh ngapain sih? Nah, Nah, pada hari ini kita akan bahas mengenai resolusi, di mana cocok banget nih sama topik kita hari ini, yaitu Rise and Reset, resolusi sehat untuk versi terbaik di tahun baru ini. Nah, tapi kita panggil guest star kita hari ini dulu kali ya, karena hari ini aku ditemani dengan salah satu influencer cantik yang mendalami healthy lifestyle. Itu Kak Evita Keisha. Yeay. Oke. Apa kabar Kak Evita? Baik. Baik. Nah, kira-kira bisa cerita dikit nggak nih akhir-akhir ini kesibukannya apa dan mungkin backgroundnya apa Iya. gitu? Halo semuanya, kenalin nama aku Evita. Jadi kebiasaan aku sehari-hari adalah sebagai content creator di bidang healthy lifestyle. Terus selain itu aku juga sebagai seorang coach pilates. Dan aku juga lagi ngebangun brand aku sendiri. Nah, brandnya itu di bidang sportwear sama makanan sehat. Wih, Iya. sportwear-nya tuh apa tuh? Kalau boleh Kalau tahu. sportwear-nya namanya arcon.official. Oke. Kalau makanan sehatnya apa Kalau tuh? makanan Kalau boleh sehatnya ceritain itu dikit. Tachako namanya. Untuk saat ini lebih fokus ke matcha kan. Kalau matcha Iya. itu kenapa aku pilih matcha karena dia emang lumayan align sama Iya, pilates yang aku betul, jalanin betul. kan. Selain itu matcha juga punya banyak banget manfaat kesehatan. Iya bener sih, lagi Mhm. musim banget juga ya, apa-apa semua minum matcha gitu Iya. ya. Tapi banyak juga ya efek kesehatannya Iya, gitu. efek kesehatan dari matcha itu banyak juga. Betul, betul. Nah, Mhm. Kak Evita kan kegiatannya banyak banget dan super padat ya, bisa dibilang hari-harinya gitu. Mhm. Nah, kira-kira Kakak ngapain sih yang bikin badannya tuh tetap fit gitu buat sehari-hari, itu sih? Nah, kalau sehari-hari pastinya aku selalu jaga nutrisi makanan aku setiap harinya. Selain itu juga aku selalu rutin berolahraga, seminggu itu sekitar 5 kali. Biasa aku selingin antara lari, pilates, ataupun juga nge-gym. Nah, selain itu pastinya aku juga teratur tidurnya, aku jadi kayak nggak sering Bener, bener. begadang, terus bangun lebih pagi. Oke. Mhm. Kalau bisa dibilang kayak healthy lifestyle banget ya. Nah, kalau menurut Kak Evita, definisi healthy lifestyle tuh apa sih? Jadi kalau menurut aku sendiri, healthy lifestyle itu bukan cuman tren, tapi dia itu lifestyle atau sesuatu gaya hidup yang kita lakukan setiap harinya atau rutinitas yang kita lakukan secara konsisten. Nah, healthy lifestyle itu sendiri biasa itu kita bangun melalui kesadaran diri, bukan dengan adanya paksaan sih kalau menurut aku. Oke. Mhm. Berarti, kayak konsistensi itu Mhm. penting banget ya untuk menjalankan, healthy lifestyle ini. Nah, kira-kira challenge terbesarnya tuh apa sih, Kak, yang, dialamin gitu dalam menjalankan healthy lifestyle ini? Challenge terbesarnya ya, biasanya sih kalau ngejalanin healthy lifestyle ini pasti sering ngerasa capek ya, karena Bener, bener. apalagi kalau misalnya ngelihat di medsos gitu kan, orang-orang kan kayak badannya udah body goals Iya, segala iya, macam betul, gitu. betul. Pasti kadang tuh suka kayak ngerasa, kok dia bisa cepet capai ini ya, Mhm. padahal sebenarnya itu kan apa yang kita lihat di sosial media aja kan, dan kita tuh nggak tahu loh proses buat mereka Betul, mencapai itu betul. tuh pastinya nggak gampang dan Iya. nggak mudah. Dan kita juga nggak bisa ngebandingin badan kita dan proses yang dijalanin sama orang lain karena pastinya berbeda. Iya setuju sih, Iya. karena metabolisme masing-masing orang kan beda-beda juga Mhm. ya, jadi kita kayak nggak bisa bener-bener apple to apple yang bandingin gitu ya, Iya. setuju sih. Nah, kira-kira Kak Vita sendiri menjalankan healthy lifestyle tuh udah berapa lama sih? Jadi tuh Sejak aku kapan? ngejalanin healthy lifestyle itu sebenarnya dari dulu aku udah pernah jalanin, Mhm. cuman kayak masih on off gitu Oh, betul, kan. betul. Nah, tapi ada satu titik di mana aku tuh ngerasa lumayan terdown di hidup aku ya. Oh, iya, Jadi di situ tuh aku ngerasa kayak waktu itu kulit aku sempat berjerawatan lumayan parah. kayak breakout Iya, gitu ya? breakout lumayan Betul. parah. Karena mungkin karena aktivitas aku sehari-hari juga kan Mhm, sebagai content mhm. creator, terus aku juga sebagai model juga. Jadi kayak Betul. sering make up segala macam. Jadi tuh kulit aku lumayan berjerawat parah dan makan juga nggak teratur. Jadi maksudnya kayak berat badan aku juga waktu itu tuh kayak berantakan kan. Nah, Mmm. sedangkan kerjaan aku tuh kan harus tampil depan kamera. Betul, yang harus Ja kayak selalu siap lah ya gitu Iya, ya? jadi akhirnya aku mutusin
buat cobain healthy lifestyle ini. Aku pelan-pelan sih mulai dari rubah waktu tidur aku, yang dulu tuh aku selalu begadang, Mhm tidur mhm. tuh gak bisa di bawah jam 2. Jadi Oh, berarti kayak begadang mulu, jam 2, kadang lebih dari jam 2 gitu kan. Nah, aku mulai pelan-pelan terapin, aku tidur maksimal jam 12, bangun jam 7 pagi, terus habis itu aku mulai pelan-pelan. Kan aku dulu sempat tinggal sendiri, jadi aku Oh, iya mulai iya. kayak masak sendiri. Nah, karena aku mulai masak sendiri, aku mulai pilih makanan-makanan yang sehat, nutrisi yang sehat, mulai cari-cari research di Iya iya, internet betul gitu kan. betul. Terus mulai rajin olahraga, aku daftar Mhm member gym juga. Nah, dari situ pelan-pelan hidup aku tuh mulai berubah sih. Dari mhm kayak kulit aku juga mulai eh, jadi lebih sehat, mhm. jerawat-jerawat aku juga sudah mulai berkurang. Itu bener-bener ngaruh banget sama mulai rajin minum air sih, air Minum putih. Aku air tuh ya? lumayan jarang minum air putih, jadi kayak Mmm, kulit tuh juga kering kan. iya Nah, betul semenjak betul. aku rajin minum air putih juga, kulit juga jadi lebih bagus sih. Iya, ternyata Iya, banyak banget ya perubahan yang terjadi setelah, ngelakuin healthy lifestyle. iya, Nah, healthy lifestyle ini kan juga biasa resolusi tiap orang kan tiap tahunnya pasti healthy lifestyle mhm, nih. Kalau Kak Vita sendiri tim resolusi yang ambis atau yang realistis oh tuh iya. kira-kira? Kalau aku sendiri sih, aku emang tim yang realistis ya Mhm, sebelumnya. Aku pasti tahu gitu loh, kalau mencapai segala sesuatu itu pasti butuh proses, nggak ada yang namanya instan ya, Agatha iya ya. betul. Cuman di balik realistis itu namanya perjuangan, pasti aku juga tetap ada ambis. Karena Oh, kayak betul untuk betul. mencapai sesuatu hal, pasti kan kita juga butuh ambisi kan. Kayak Mhm. kita punya kepingin apa, terus apa aja yang harus kita lakuin. Nah itu jadi menurut aku realistis, tapi juga dibarengin sama ambis, tapi tanpa memaksa diri sendiri. Jadi kayak Mmm. harus tahu kapasitas diri kita gitu. Betul, paling ini ya, kayak kita lihat ya progres Iya, per bulanan kita, apakah emang udah benar sesuai resolusi atau kayak harus ditingkatin lagi benar. atau di-review gitulah ya. Betul sih, setuju. Nah, kalau contoh resolusi Kak Vita tahun ini apa tuh? Salah satu contoh Mhm. resolusi tahun ini ya, eee, karena aku kan sering beraktivitas, aku tuh tahu kalau misalkan badan aku tuh bisa benar-benar kebentuk atau aktivitas aku tuh Mhm. bisa berjalan dengan lancar kalau aku tuh punya nutrisi yang seimbang. Ah, I see. Jadi untuk tahun ini doain ya, aku tuh Ah, bisa konsisten makan makanan sehat dan bernutrisi. Karena sebelumnya jujur aja aku tuh nggak terlalu, merhatiin banget makanan sebelum-sebelumnya ya. Tapi aku usahain di tahun ini aku mau konsisten buat jaga nutrisi makanan aku biar tetap seimbang. oke, Iya, keren banget ya. heeh, Nah, biasa, gimana sih cara kita memandang resolusi itu bukan sebagai beban, kan biasa orang kayak udah buat resolusi nih, tapi pas iya. jalaninnya ternyata susah banget, terus kayak, "Ah, awalnya pengennya gini tapi ternyata susah banget ya," gitu-gitu. Pernah nggak sih Pern ngerasa gitu dan gimana cara, biar kayak balik on track? Ya, pastinya pernah. Dan menurut aku, resolusi itu bukan sesuatu hal atau target yang besar yang harus sempurna hasilnya. Jadi gimana cara aku menikmati resolusi ini biar nggak jadi suatu hal yang sangat mengganggu atau eh, beban berat, aku tuh nganggap resolusi ini sebagai kayak reward aja gitu. I see. Jadi kalau misalkan aku lagi ngejalanin apa gitu, aku tuh lakuin konsistensi, lakuin dari hal-hal kecil dan nggak jadiin resolusi ini jadi sesuatu yang tuntutan yang besar. Jadi Berarti kayak tetap mhm, masih ada cheat day-nya tapi masih diiniin juga ya, masih iya, dibatasin lah ya, biar kayak nggak terlalu stres juga nggak iya, sih kalau biar kitanya terlalu nggak terlalu stres sih jalaninnya. oke. Ngomong-ngomong, soal resolusi nih, biasa Kak Evita tipe yang, kalau buat resolusi itu kayak bener-bener ditulis detail, mendetail kayak mau apa, terus lakuin apa, atau kayak by lisan doang sih? Nah, aku tuh lagi biasain belakangan ini Mhm. tuh buat journaling. Itu tuh Oke. biasanya setiap hari sebelum aku tidur, aku tuh tulis di jurnal kayak kira-kira apa aja nih yang udah aku lakuin hari ini, Mhm. dan next-nya tuh apa aja yang belum aku lakuin dan akan aku lakuin besok gitu. Jadi Oh. aku kayak refleksi juga di situ Mhm kan, mhm. apa aja yang udah aku lakuin, yang belum dilakuin, jadi keinget gitu. Terus jadi tahu, oh ini poin-poin yang pentingnya apa gitu. Mhm Paling mhm. mulai dari journaling juga bisa. Selain itu aku juga suka nonton-nonton podcast atau Oh, nonton-nonton kayak iya. yang di YouTube gitu kan atau TikTok buat Mhm? cari-cari informasi kira-kira misalkan aku lagi butuh untuk nutrisi nih, Mhm kira-kira mhm. nutrisi yang oke seperti apa gitu. Atau enggak aku lagi pengen varian latihan, Heeh. latihan buat olahraga pilates maupun gym biasanya aku Bisa juga bisa searching-searching gitu ya? searching-searching juga Oh, sih. iya. Oh, berarti Kak Evitanya sebenarnya basic-nya emang kayak ada nutrisionis kah? Atau emang baru-baru ini aja karena healthy lifestyle makanya jadi kayak
searching-searching atau meneliti soal kayak nutrisi-nutrisi gitu? Oh, enggak sih, aku basic-nya nggak ada tentang nutrisi sebenarnya, cuman Oke oke. karena emang lagi ngejalanin healthy lifestyle, Mhm, kan pasti itu yang salah satu hal yang terpenting itu ya nutrisi. Jadi makanya aku jadi mulai searching mungkin juga tentang ya, nutrisi ternyata makanan. kayak Mhm, untuk menerapkan healthy lifestyle ini nggak harus kalian kayak ahli gizi atau apa, tapi emang sebenarnya kita banyak bisa cari sumber-sumber bahkan gratis ya, cari di apa namanya, online-online-nya bisa iya, dapat nih soal pembelajaran mengenai nutrisi ya. Heeh, bener bener. Nah sama tadi ngomongin jurnal, sama sih jujur aku juga baru, sekarang tuh mulai buat-buat jurnal atau, buat kayak nulis weekly planner gitu. Jadi kayak aktivitas-aktivitas yang mau dilakuin tuh kayak jadi kita keinget gitu ya. mhm, Bener sih. mhm, Nah selain itu juga, jurnal katanya bisa rilis stres juga nggak sih? mhm. Kalau Kak Vita merasain gitu nggak dengan menulis jurnal tiap hari? Iya, soalnya ngerasanya kalau nulis jurnal Mhm, yang aku bilang tadi kan, jadi kayak bisa ngerasain, bisa tahu apa aja yang udah kurang, mmm, apa aja yang udah kita lakuin sehari ini, kira-kira masih kurangnya apa. Jadi buat next-nya, apa nih yang harus dilakuin. Jadi lumayan ngerilis stres juga gitu kan. Terus oke habis itu kan, itu juga semacam kayak me time ya, heeh jadi heeh. bisa sambil refleksi diri sendiri juga. Betul sih. Nah, dengan gitu juga kita tahu progres kita sampai Mhm, mana, jadi lebih semangat nggak sih buat mhm. ngelakuin, makin gak sabar buat, eee, capai ke, eee, result-nya gitu, bener ya? Jadi tambah motivasi, oke deh. Kalau tadi kan, Kak Vita sempet ngomongin soal, nutrisi nih, kira-kira nutrisi itu dari asupan makanan doang atau kayak perlu ada yang lain-lain lagi agar semua kebutuhan hariannya itu terpenuhi. Nah, kalau ngomongin nutrisi ya, selain Mhm, dari makanan juga pastinya ada banyak hal yang bisa kasih kita nutrisi yang seimbang. Contohnya aku juga selalu konsumsi suplemen, soalnya suplemen-suplemen juga menurut aku penting ya. mhm. Karena kadang ada beberapa nutrisi yang kita tuh bisa dapetin di suplemen gitu. I see I see. Nah, kalau kayak suplemen yang biasa kayak Vita rutin minum tuh apa tuh kira-kira? Suplemen yang biasa Mhm rutin aku minum salah satunya ada vitamin C mhm. dari Welltree C500. Oh, pas banget ya. Iya. Nah, kira-kira kenapa sih pilih Welltree C500? Aku pilih itu soalnya dia itu bisa menjaga imunitas badan kita, terus selain itu aku kan juga punya penyakit lambung ya sebelumnya Mhm. karena aku tuh pernah telat makan gitu Oh, kan. iya Nah, iya. si Welsi ini tuh aman buat lambung, jadi Mmm, aman juga pas aku konsumsi. oh, Terus meningkatkan imunitas aku, fokus aku juga, terus udah gitu energi juga jadi lebih stabil pastinya. betul sih emang Mhm, emang peran vitamin C itu penting banget ya untuk sehari-hari. Nah, sama aku mungkin bisa tambahin dikit nih, kan, Welltree C500 itu produksi NA ya kebetulan mhm, ya. Nah, selain untuk aman di lambung, dia tuh punya teknologi yang rilisnya perlahan di tubuh. Jadi oh, kayak mhm, 24 jam itu, ada dalam tubuh. Kan biasa mungkin vitamin C luaran tuh dia kayak cepet-cepet larut air, jadi sorry ya, ini di urin kayak cepet keluar. Kalau untuk yang Welltree C500 ini dia, aman banget untuk dikonsumsi di harian tuh, jadi tetap terjaga gitu konsentrasinya. gitu Tapi ya. kalau misalnya Mhm. another suplemen kayak vitamin D gitu ada konsumsi nggak? Itu aku konsumsi karena kan aku sering beraktivitas di dalam Mhm, ruangan, kayak di studio, kayak pilates ataupun gym kan jarang terpapar sinar matahari mhm ya. mhm. Sedangkan tulang itu kan butuh kan. Jadi tuh aku konsumsi vitamin D ini karena dia tuh bisa menguatkan tulang, menguatkan otot, dan Betul juga betul. ngebantu recovery juga pastinya. Betul sih. Nah, Mhm, ngomong-ngomong soal vitamin D, ternyata tuh, Kak Vita pernah dengar nggak sih vitamin D itu juga bisa buat mood. oh Jadi iya, bisa buat ningkatin ningkatin mood mood ya? heeh, dan juga ini juga berhubungan dengan kualitas tidur. Jadi sebenarnya udah bener Mmm, banget sih Kak Vita udah konsumsi vitamin D, karena kan awalnya suka begadang iya, gitu-gitu, jadinya kualitas tidur juga pastinya kurang oke ya. Nah buat, minum vitamin D itu tuh juga ternyata ngaruh banget loh buat kualitas tidur, mood kita sehari-hari, dan lain-lain, gitu. mmm. Dan mungkin biar lebih lengkap bisa juga, tambahin Sun-Chlorella. Kira-kira pernah denger nggak sih mengenai Sun-Chlorella? Sunchlorella ya? Mhm. Sunchlorella tuh produk dari CNI juga kan ya? Iya bener banget, pasti kayak orang tua Cici zaman dulu tuh pasti pernah denger lah ya Sun-Chlorella, karena terkenal banget untuk regenerasi sel, bisa detoks tubuh juga. Mungkin si Besti juga yang masih suka makanannya masih belum healthy lifestyle kayak Kak Evita nih ya,
buat kayak cocok banget buat detoksifikasi dari logam-logam berat ataupun, cemaran-cemaran lain. Soalnya kan kita kadang nggak bisa kontrol ya apa yang kita konsumsi, jadi cocok banget minum Sunflorella ini, gitu. Kira-kira selain dari nutrisi, Mmm. Kak Evita juga sering pilates gitu ya? Mhm. Nah, kira-kira kan buat pemula-pemula kan mungkin suka ini ya, jujur aku pernah cobain Iya, pilates kan, terus suka tangan aku tuh kayak kram iya ya? kram atau kesleo gitu, kira-kira bisa ada saranin produk atau apa nggak sih atau tips dari Kak Evita? Jadi biasanya kalau aku lagi olahraga, terus kan kadang kan suka cedera gitu Mhm. ya. Nah, aku tuh biasa recovery-nya, aku tuh olesin krim dari si Power X ini. Nah, Ini Power ya X yang Powerful iya. X ini ya? Jadi Oh itu iya. aku itu karena bisa bener-bener ngebantu buat recovery. Jadi kayak yang cedera-cedera segala macam itu Mmm. tuh biasa aku pakai sebelum olahraga. Jadi biar mengatasi nggak terjadinya cedera, Oh gitu. bener sih harus ini juga ya, mungkin Antisipasi ya. selain pakai krim gitu biasa ada kayak harus ada pemanasan-pemanasan Iya, dan khusus gitu ya? sebelumnya pasti juga kita kan harus warming up dulu kan, Mhm. harus pemanasan dulu sebelum kita olahraga, itu juga penting. Mhm. Kira-kira kalau selain kayak pakai krim atau warming up, ada tips atau saran nggak sih buat pemula gitu? Kan biasa kan pasti resolusi semua orang tuh pasti lebih rajin olahraga ya. Mhm. Bisa ada, tips-tips gitu nggak untuk pemilihan olahraga? Misalnya selain pilates nih, kira-kira saranin olahraga apa yang impact-nya lumayan tapi kayak masih pemula friendly gitu? Oh, kalau olahraga ya, Mhm. olahraga sih aku emang untuk saat ini nggak cuma jalanin pilates, Mhm. aku ada jalanin pilates, gym, sama lari ya. Mhm mhm. Lari tuh biasa aku lari di treadmill di rumah, itu Heeh. tuh biasanya buat nurunin kalori dan lain Mmm. sebagainya, dan untuk kalau untuk maintain otot atau bikin badan kita juga jadi lebih kuat, itu Mhm. aku biasanya lanjutin buat ke gym. Oh, Jadi aku bisa oke. selingin nih antara gym sama pilates, kayak seminggu misalkan aku 3 kali nge-gym, 2 kali pilates. Karena pilates sendiri juga bagus, tapi dia itu fungsinya lebih buat membenerin postur kita. Jadi karena dulu aku tuh Oh. lumayan bongkok, Mhm mhm. dengan aku pilates itu bener-bener ngebantu banget. Jadi posturnya itu jadi lebih bidang. Tapi kalau untuk membuat muscle, itu memang lebih ke gym sih biasanya. Gitu ya, Mhm. kalau kayak kan biasa katanya treadmill ya, biasa Iya. kayak ada target nggak sih sehari berapa berapa step atau apa Oh ya, gitu? kalau treadmill aku tuh biasanya pace-nya tuh aku naikin. Jadi misalkan 5 menit Mhm. pertama aku di pace 5,5, terus habis itu aku lanjut ke pace 6, terus Mmm. 5 menit berikutnya aku lanjut di pace 6,5 sampai akhirnya biasanya tuh aku maksimal aku di 30 menit sehari. Karena aku Oh. lebih pilih kayak pelan-pelan, konsisten setiap hari aku lakuin gitu, daripada kalau langsung kayak yang kayak tinggi Heeh. kan, takutnya besokannya nanti aku kecapean, jadi nggak Oh, bisa bener sih. hari lagi. Jadi Iya, aku pilih something betul. yang konsisten tapi aku lakuin Iya, berkali-kali gitu. setuju sih, soalnya aku juga pernah kan nyoba misalnya kayak sehari bener-bener di-push nih, Heeh. terus besok-besoknya tuh jadi mau ngelakuin jadi Iya. males gitu nggak sih? Atau enggak kayak ada alasan, "Ah, kakinya sakit," jadi kayak skip dulu lah gitu-gitu, malahan jadi ini ya, Mhm. kayak jadi males duluan gitu, bener sih. Itu kalau kayak nge-gym gitu biasa rutin gym juga ya? Nah Mhm. itu biasa berapa jam gitu, Ci? Kalau nge-gym biasanya itu aku 1 sampai 1,5 jam sih. Cuman karena belakangan ini aku lebih sering gym di rumah, pakai beberapa alat. Kemarin aku sempat ada alat di gym di Mhm. rumah, itu ya paling sekitar 1 jam. Karena kalau alat gym yang di rumah aku kan nggak selengkap alat gym yang di Oh tempat-tempat ya, betul gym. Cuman betul. biasanya kalau aku di tempat gym itu 1 sampai 1,5 jam. Terus biasa itu pun juga diselingin. Oh iya Jadi iya. ya misalkan hari ini itu leg day, besok aku upper body, terus habis itu besokannya lagi leg day, besokannya lagi chest day, kayak gitu. Jadi aku Mmm. pasti sering selingin sih. Betul Iya. betul, keren banget ya bisa kayak konsisten gitu jadwalnya. Iya berarti si Besti di rumah bisa mulai nih kayak mirip kayak Vita ini, kayak mulai dari olahraga 30 menit, terus Iya, bahkan besokannya kalian juga sejam. bisa ikut workout workout plan yang di rumah kan, Betul betul. bisa pakai matras ya kan, Mhm. atau pakai beli dumbbell sama beli itu, apa namanya, kayak Yang kayak elastis gitu ya? iya, Iya iya, tahu apa tahu. sih namanya, Aku lupa juga sih namanya. stretch band gitu, Oh, iya. I see. Iya, sekarang tuh sebenarnya olahraga tuh simpel banget ya, Iya dari bisa pakai alat ataupun nggak ada alat pun ternyata bisa iya, pakai ini juga ya, buat olahraga juga ya, buat mengurangi kalori gitu, betul sih. Oke deh. Nah, menurut Kak Vita nih kalau misalnya, eee, si Besti di rumah ini, udah mulai mau nerapin pola hidup sehat, kira-kira
daily rutin seharinya tuh apa aja sih yang perlu di-highlight gitu, mungkin dari konsumsi ataupun olahraga tipis-tipisnya gitu? Mhm. Ada saran nggak? Jadi kalau yang harus di-highlight ya, pertama sih kualitas tidur dulu Mhm ya. mhm. Kualitas tidur, kurangin begadang, Betul betul. dan juga kalau bisa bangun tidur lebih pagi. Karena kalau Mmm. bangun tidur lebih pagi tuh aku ngerasanya banyak hal yang bisa dilakuin. Oh, bener sih, jadi Jadi harinya iya, panjang harinya gitu ya? berasa panjang. Nah, jadi kita juga bisa maintain kan. Terus selain itu pertama yang Mhm. harus dilakuin. Kedua, Iya, rajin minum air tidur. putih. Karena minum air putih itu penting banget sih. Bagus buat hidrasi badan juga, meningkatkan fokus juga. Selain itu jaga gizi makanan kalian. Biasanya kalau aku itu tuh harus sedia di piring itu ada Mhm karbohidratnya, mhm. protein, terus juga ada sayur-sayuran Oh, sama sayur. buah-buahan juga. Tapi Mmm. biasanya buah-buahan itu malam sih buat kayak dessertnya gitu. Oh, oke. Berarti biasa masak sendiri gitu ya? Iya, cuman ya kadang masak sendiri, kadang aku juga ada catering. Oh, catering juga bisa. Iya Mhm. sih, bener sih pilihan ya, kalau misalnya punya waktu lebih mungkin bisa masak Iya. sendiri ya, mungkin bisa lebih terkontrol juga ya porsinya. Kalau enggak ya bisa catering gitu ya, oke. Terus selain itu juga rutin berolahraga pastinya. Kalau aku selama seminggu itu biasa 6 hari olahraganya. Mhm. Jadi setiap pagi aku tuh, lari di treadmill dulu 20 sampai 30 menit, terus habis itu sorenya aku tuh lanjut pilates, latihan sendiri kan aku Mhm latihan mhm. pilates itu sekitar 30 menitan, terus habis itu aku lanjut nge-gym. Nge-gym itu aku sekitar kalau kalau sekarang itu 30 sampai 1 jam sih. Jadi kira-kira selama sehari itu aku olahraga sekitar 1,5 jam sampai 2 jam maksimal. Lumayan ya. Iya, tapi aku rutinin setiap hari selama 6 hari itu. Nah, Nah, hari Minggunya waktu aku buat recovery karena recovery. tetap harus ada rest Iya, betul day ya betul. kan? Iya, nah mungkin kalau si Besti di rumah, kalau kalau Kak Vita kan mungkin udah sering ya olahraga, jadi kayak 1,5 sampai 2 jam tuh aman. Tapi kalau masih pemula mungkin bisa Oh iya. diawali dari 1 jam aja cukup kali ya, Iya, ya. kalau pemula sih mungkin bisa diawalin sedikit, awalnya bisa treadmill dulu, Mhm, treadmill nggak usah lama-lama, sekitar 10 sampai 15 menit juga udah cukup banget. Untuk pace-nya itu bisa kalian atur sesuai dengan pace kemampuan masing-masing, betul. karena yang sadar sama diri kita kan diri sendiri. Dan jangan memaksa sih, karena kalau kamu paksain sesuatu, itu hasilnya malah jadi nggak baik, takutnya malah cedera dan lain sebagainya. Jadi yang penting tahu kapasitas diri sendiri. Terus kalau misalkan nge-gym kan emang harus namanya progressive overload. Jadi harus ada namanya peningkatan berat gitu kan. Nah, Oh iya, peningkatan betul beratnya itu betul. juga nggak boleh asal. Jadi kayak kamu harus tahu dulu kapasitas diri kamu. Kalau misalkan nih 1 minggu pertama kamu di berat ini, tapi kamu masih kayak masih kuat nih buat naik, baru di minggu ke depannya kamu naikin. Tapi kalau misalkan minggu pertama ini kamu masih ngerasa kayak berat, jangan langsung naikin ke minggu keduanya, jangan langsung naikin karena takutnya Mmm, nanti malah jadi beban karena ngikutin kayak mau iya, betul betul. malah akhirnya nggak berhasil Iya, dengan baik, takutnya bisa oh cedera iya, dan lain bener sih. sebagainya. Jadi Iya jangan sih. dipaksa, intinya ngertiin apa kapasitas diri sendiri. Jadi Iya. nggak semuanya tuh bisa terjadi instan gitu ya, Iya, harus dan kayak nggak bener-bener ada yang bertahap. instan. Nah mungkin sih Besti kalau misalnya kayak nggak punya treadmill nih di rumah, bisa juga mungkin kayak jalan pagi atau Iya, jalan sore di kompleknya gitu iya itu kali juga ya. bisa. Iya, sebenarnya kayak tidak ada mengharuskan atau apa, tapi ya kita bisa inilah ya, sesuai Iya, style atau sendiri. join komunitas lari di Bener GBK juga banget. bisa itu. Iya, sekarang kan banyak banget ya Iya. komunitas yang di GBK gitu-gitu Dan ya. kalau join komunitas itu Mhm, bisa bikin kita tuh jadi lebih semangat. Apalagi kalau mmm, teman-temannya itu juga bikin semangat kan, betul teman-temannya betul. itu suportif, kitanya juga pasti jadi lebih semangat. Iya, Iya. dari komunitas juga kita banyak nambah relasi gitu Iya, nggak selain sih? itu juga Iya, bisa nambah betul. relasi. Jadi nggak bosen juga kan, biasa kalau olahraga sendiri terus mungkin jenuh Iya, gitu-gitu ya, tapi dengan join komunitas juga mungkin bisa menambah semangat lah. Jadi kayak apa ya, bukan yang membandingkan tapi mungkin bisa mendapatkan progres bareng bener. teman baru Iya. gitu ya, benar sih ya, oke. Mungkin aku summary dikit kali ya, dari mengenai resolusi maupun mengenai vitamin yang harus kita konsumsi tiap hari. Nah, pertama kan kata Kak Vita tadi mengenai, pola tidur yang cukup nih, penting banget, jangan begadang gitu-gitu. Yang kedua itu, minum air putih yang banyak karena penting banget ya buat kesehatan kulit dan lain-lain. Karena kalau kurang air putih kayaknya bisa kulitnya kering gitu-gitu Iya. kan. Sama kayaknya kalau aku pernah dengar tuh, kalau kurang minum kita juga lebih nggak fokus, susah fokus Mhm. gitu ya, Kak. Nah, terus yang ketiga juga mengenai nutrisi. Selain nutrisi yang udah dikatakan Kak Vita tadi, kita juga
perlu tambahan nutrisi seperti dari suplemen, dan aku juga dari sini bisa saranin nih beberapa produk dari CNI untuk dikonsumsi sehari-hari, yaitu Combo 3. Yang pertama ada Well3C 500 untuk vitamin C dan, eee, vitamin-vitamin lainnya yang tergabung dalam satu produk, itu untuk imun tubuh bagus banget. Yang kedua ada, Well3D3 1000 IU, itu penting banget selain untuk daya tahan tubuh, untuk tulang ataupun juga bisa ningkatin mood nih teman-teman. Dan yang terakhir itu ada, Sun Chlorella yang bantu untuk regenerasi sel, detoksifikasi tubuh, dan juga bagus untuk imunitas tubuh. Jadi, Combo 3 ini memperkuat imun tubuh kita, apalagi dengar-dengar kalau nggak salah tuh lagi musim banget flu nih di, cuaca yang nggak menentu ini, bener banget kan lagi Iya. hujan-hujan terus ya, Kak, ya. Nah, selain itu tadi juga Kak Vita ada saranin nih teman-teman kalau misalnya pemula baru melakukan olahraga kan pasti rentan banget ya terkena kram otot ataupun, kayak pegel-pegel. Nah, kita cocok banget nih bisa, tambahin produk Powerful X supaya, mencegah kram ataupun kesleo dan lain-lain. Jadi untuk pemula-pemula yang baru mau menjalankan healthy lifestyle dengan berolahraga ini cocok banget untuk menggunakan produk ini. Gitu deh. Mungkin, hari ini kita tutup dulu ya, podcast Dikepoin, diskusi kesehatan on point, dan jangan lupa, eee, beli-beli produk CNI bisa dari e-commerce ataupun official store dan juga WAC. Nah, jadi kalau misalnya ada mau tanya-tanya mengenai produk bisa banget, eee, chat dan komen di YouTube ini, ataupun kalau misalnya mau lebih detail lagi bisa ke layanan Cermat, nanti kita masukin ke kolom description ya untuk kontak-kontaknya. Oke deh, saya Agatha pamit undur diri, bye-bye.